Perkenalkan Pak, nama saya Selin Nur Faradila, NIM 1904030004 dari kelas Teknik Industri A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pengorganisasian. Adapun materi yang akan dibahas yaitu definisi, unsur pengorganisasian, aspek pengorganisasian, proses pengorganisasian, dan perbedaan organisasi dengan pengorganisasian. Yang pertama yaitu definisi. Terdapat beberapa definisi dari pengorganisasian menurut beberapa ahli. Seperti yang pertama ada George R. Terry pada tahun 2014 yang mengartikan pengorganisasian itu adalah proses membangun kerjasama yang efektif di antara sejumlah orang agar supaya mereka dapat bekerja bersama-sama secara efisien dan mendapatkan kepuasan dalam melakukan tugas sesuai kondisi lingkungan yang ada dalam rangka mencapai tujuan. Lalu ada menurut Dalimunti pada tahun 2003, pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Lalu ada Leslie Weru dan Lloyd Albiers pada tahun 2000 yang mengartikan pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan umum organisasi dan penetapan penanggung jawab untuk masing-masing kelompok kegiatan tersebut yang akan berwenang untuk mengawasi kinerja orang-orang yang ada di dalamnya. Lalu menurut Delianggi pada tahun 1989, Handoko pada tahun 1997, dan Siagian pada tahun 2001 yang mengartikan pengorganisasian adalah suatu proses kegiatan menetapkan bentuk dan pola organisasi. Lalu menurut Sulieti dan Kurniawan S., pengorganisasian itu adalah proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja sama secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Lalu ada unsur pengorganisasian. Unsur-unsurnya yaitu yang pertama sebagai wadah atau tempat untuk bekerja sama, kemudian proses kerjasama untuk mencapai tujuan, lalu tugas dan kedudukan masing-masing sangatlah jelas, lalu yang terakhir adanya tujuan tertentu. Kemudian ada aspek pengorganisasian. Menurut Dalimunte pada tahun 2003, terdapat 7 aspek penting dalam pengorganisasian. Yang pertama yaitu bagan organisasi formal. Bagan organisasi memperlihatkan susunan fungsi-fungsi, departemen-departemen, atau posisi-posisi organisasi dan menunjukkan bagaimana hubungan di antaranya. Lalu yang kedua, pembagian kerja. Di sini setiap kotak menunjukkan individu atau satuan organisasi mana yang bertanggung jawab untuk kegiatan organisasi tertentu dan tingkat spesialisasi yang digunakan. Lalu yang ketiga, departementalisasi, yaitu merupakan proses penentuan bagian-bagian dalam organisasi yang akan bertanggung jawab dalam melakukan bermacam jenis pekerjaan yang telah dikategorikan berdasarkan faktor-faktor tertentu. Lalu yang keempat ada rantai perintah, yaitu merupakan kesatuan dari perintah. Lalu yang kelima ada tingkatan hierarki manajemen, seperti pimpinan line, pimpinan menengah, dan pimpinan konseptual. Lalu yang keenam ada saluran komunikasi, dan yang ketujuh rentang manajemen. Kemudian proses pengorganisasian menurut Dalimunte pada tahun 2003. Yang pertama ada perincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan setiap individu dalam mencapai tujuan. Lalu yang kedua, pembagian beban kerja menjadi kegiatan-kegiatan yang secara logika dapat dilaksanakan oleh setiap individu. Pembagian kerja itu sebaiknya yang pertama, tidak terlalu berat sehingga tidak dapat diselesaikan. Yang kedua, tidak terlalu ringan juga sehingga ada waktu untuk menganggur, tidak efisien dan terjadi biaya yang tidak perlu. Lalu yang ketiga, pengadaan dan pengembangan mekanisme kerja sehingga koordinasi pekerjaan di antara anggota organisasi dapat berjalan terpadu dan harmonis. Lalu proses pengorganisasian menurut Ernest Dalle pada tahun 1996 yaitu bisa kita lihat dari bagian di sampingnya juga, yaitu pemerincian pekerjaan, yaitu memerinci pekerjaan dengan jelas
termasuk menentukan tugas-tugas apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu yang kedua, pembagian kerja, yaitu seorang manajer harus sebisa mungkin membagi seluruh beban pekerjaan yang telah dirinci menjadi kegiatan-kegiatan yang memungkinkan dilakukan perseorangan maupun kelompok. Lalu yang ketiga, penyatuan pekerjaan, yaitu manajer memikirkan berbagai pekerjaan yang mungkin disatukan secara rasional dan efisien agar mudah melakukan aspek pengorganisasian. Kemudian yang keempat ada koordinasi pekerjaan, yaitu suatu organisasi dituntut untuk memiliki mekanisme kerjasama yang harmonis, toleran, penuh keadilan, dan rasa saling tolong-menolong dalam melakukan pekerjaan ataupun aktivitas organisasi lainnya. Lalu yang terakhir ada monitoring dan reorganisasi, yaitu pengorganisasian di atas itu. Yang keempat itu perlu dilakukan penilaian untuk dilihat dan dijamin konsistensinya, efisiensinya, dan efektivitasnya. Lalu proses pengorganisasian menurut Dalianggi, Handoko, dan Siagian yaitu yang pertama, penetapan dan penyiimbangan aktivitas. Yang kedua, penyusunan wadah atau organ organisasi. Lalu yang ketiga, mengisi organ atau wadah organisasi dengan tugas, kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab. Yang keempat, menghubungkan organ atau wadah yang satu dengan yang lain dengan garis wewenang dan tanggung jawab. Yang kelima, melengkapi organ dengan alat perlengkapan yang diperlukan. Yang keenam, menempatkan orang yang tepat pada organ atau wadah tersebut. Lalu yang terakhir, membuat bagan organisasi. Lalu proses pengorganisasian menurut Sule E.T. dan Kurniawan S. yaitu ada 4. Yang pertama, mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan prosedur yang diperlukan. Yang kedua, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Yang ketiga, kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Yang keempat, kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Lalu yang terakhir ada perbedaan dari organisasi dengan pengorganisasian. Yang pertama itu organisasi. Sesuai asal katanya, organum, yang berarti alat, bagian, atau badan. Jadi secara umum sering diartikan sebagai kumpulan orang dengan sistem kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi yang diartikan sebagai lembaga atau kelompok fungsional seperti perusahaan, lembaga, sekolah, sebuah perkumpulan, dan lain-lain. Lalu pengorganisasian itu diartikan sebagai proses mengatur pekerjaan, pengalokasian sumber daya, dan pembagiannya kepada anggota agar tujuan organisasi tercapai dengan efektif. Pengorganisasian juga merupakan langkah selanjutnya setelah perencanaan yang mencerminkan langkah bagaimana suatu organisasi menyelesaikan rencana tersebut. Sekian penjelasan materi yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih.